Halo guys, aku Ayen. Nah, di video kali ini aku akan memberikan beberapa alasan kenapa Asus ROG Phone 2 layak dibilang HP gaming ketimbang HP kompetitor lainnya. Yang pertama, dari segi performa, Asus ROG Phone 2 sudah menggunakan chipset tercepat di dunia saat ini dari Qualcomm, yaitu prosesor Snapdragon 855 Plus dengan clock mencapai 2,96 GHz. Ditambah GPU Adreno 640 dengan clock mencapai 675 MHz. Nah, tidak hanya itu, Asus ROG Phone 2 sudah dibekali RAM up to hingga 12 GB dengan storage 512 GB yang sudah menggunakan UFS 3.0, sehingga membuat Asus ROG Phone 2 sangat cepat dalam menjalankan sebuah program maupun game. Yang kedua, dari segi display, Asus ROG Phone 2 sudah menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz per 1 millisecond, sehingga jika bermain game dalam menjalankan sebuah aplikasi sangat mulus dan halus. Nah, untuk sentuhan jari ke layar sudah mencapai 240 Hz per 49 millisecond touch latency, sehingga ketika kita bermain tidak ada yang namanya terlambat dalam pergerakan. Display Asus ROG Phone 2 juga sudah HDR 10 bit dengan delta E kurang dari 1, sehingga keakuratan warnanya sama persis seperti yang diinginkan developer game. Untuk besar layarnya sudah 6,5 inci dan sudah dilindungi Corning Gorilla Glass 6 yang sudah tangguh. Yang ketiga, nah, bukan HP gaming namanya kalau nggak punya tombol tambahan untuk bermain game. Di Asus ROG Phone 2 sudah memiliki ultrasonic air triggers dengan latensi 20 millisecond. Bagi kalian pemula baru bermain game mobile dan kesulitan dalam menekan tombol-tombol di layar, maka di Asus ROG Phone 2 sudah disediakan ultrasonic air triggers. Bukan hanya ditekan, tapi juga bisa diatur tombol air triggernya menjadi swipe dan side. Yang keempat, USB Type-C tambahan dan custom port untuk aksesoris. Nah, ini dia fitur terkemuka milik Asus ROG Phone 2. USB Type-C di samping yang sudah 3.0. Nah, yang gamers, youtubers, gaming, streamers, atau yang suka nonton drama Korea, kalian tidak akan terganggu dengan halangan kabel saat pengisian daya baterai. Karena saat posisi landscape, kabel berada di samping guys. Type-C nya bukan sembarangan Type-C loh. Karena Type-C-nya ini bukan hanya untuk charger, tapi bisa melakukan segala macam seperti HDMI, mouse, keyboard, LAN, Ethernet, OTG, dan lain-lain. Jika kalian punya earphone yang sudah menggunakan port USB Type-C, maka di Asus ROG Phone 2 itu sudah bisa gengs. Yang kelima, untuk bagian audio, ROG Phone 2 dipersenjatai dengan kemampuan audio imersif yang benar-benar luar biasa. Ini memiliki speaker menghadap ke depan yang sangat kuat di setiap ujung telepon untuk pencitraan stereo pinpoint dalam mode landscape. Mesin audio 24 bit per 192 kHz dengan dukungan high-res audio, jack headphone 3,5 mm dan DTS-X Ultra untuk kualitas suara sekelas teater. Game tidak pernah terdengar sebagus ini. Untuk memastikan komunikasi suara dalam game sejelas mungkin. Udah pernah nyoba HP gaming hanya di ROG Phone 2, speakernya sangat membahana dan ada jack audionya pasti. HP gaming kok nggak ada jack audio? Ayo bang, chicken kan. Waduh, bisa guling, anjir.
Satu dapat. Aduh, seluruh. Wah, kampret. Sekarang tuh bang, bunuh dalam rumah. Yang keenam, Asus ROG Phone 2. Hal sekecil ini pun mereka pikirkan. Punya 4 mic untuk bermain game atau ngeplok. 1 mic di kiri, 2 mic di kanan, dan 1 mic di tengah. Dan mic di ROG Phone 2 sudah menggunakan quad mic yang dapat meredam bising. Jadinya komunikasi ketika bermain game jadi lancar dong tanpa ketutupan tangan. Yang ketujuh, memiliki multi antena. Ini dia hal kecil lainnya yang ada di Asus ROG Phone 2. Punya 4 antena, 2 di kiri, 1 di kanan, dan 1 di tengah. Jadinya ketika posisi landscape nggak ketutupan sama tangan guys. Antena WiFi ROG Phone 2 sudah menggunakan Cat 18 up to hingga 1,2 GB per second. Yang kedelapan, bermain game di ROG Phone 2 bisa merasakan aksi permainan guys, karena sudah ada dual surrounding vibration. Yang kesembilan, ROG Phone 2 memiliki fitur pencahayaan bernama Asus Aura RGB dengan logo ROG di belakang yang menyala dan dapat menampilkan seluruh skema pencahayaan dengan mode pelangi, statis, brightening, dan strobing atau color scaling. Anda dapat memicu efek pencahayaannya ketika menerima notifikasi telepon seperti panggilan masuk, notifikasi pesan, dan lainnya. Untuk memberikan ROG Phone 2 Anda karakter yang unik dan berbeda, main game auto tampan di bawah santuy bersama teman-teman. Yang ke-10, baterai Monster 6000 mAh di ROG Phone 2 memberi Anda kekuatan game tanpa henti. Dimanapun Anda berada, teknologi pengisian langsung ROG Hypercharge yang mengeluarkan sirkuit pengisian daya dari telepon dan memasukkannya ke pengisi daya berkapasitas 30 watt yang didesain khusus, memberi ROG Phone 2 waktu pengisian yang lebih singkat dan lebih aman. Fitur bernama PD Charging membuat Anda lebih leluasa mengisi daya ponsel dengan pengisi daya USB Type-C apapun, atau mengisi daya perangkat lain dengan ROG Phone 2 Anda. Percuma dong, sudah kencang HP-nya kok baterainya kecil. Di Asus ROG 2 dong, baterai gede. Yang ke-11, bagian kamera. Nah, biasanya itu HP gaming jelek dalam segi kamera. Tapi beda di Asus ROG Phone 2, kameranya sangat keren. Sistem dual kamera di ROG Phone 2 dilengkapi dengan sensor Sony IMX586, andalan yang ada di puncak fotografi seluler. Kamera utama 48 megapiksel memberikan resolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menampilkan teknologi quad Bayer yang mutakhir untuk tingkat sensitivitas cahaya dan piksel yang besar sehingga Anda selalu mengambil foto terbaik siang atau malam. Kamera sekunder 13 megapiksel ultrawide menampilkan lebih banyak pemandangan dalam bidikan Anda. Dan ada juga kamera depan 24 megapiksel yang kuat untuk selfie, resolusi tinggi, pemotretan tim, dan streaming langsung. ROG Phone 2 memberi Anda pengalaman fotografi ponsel epic. Jadi, kamera videonya sangat luar biasa teman-teman. Aku akan tunjukkan buktinya. Ini dia. Nah teman-teman, ini dia adalah hasil kameranya yang HD 30 fps. Dan ini adalah suara saya dari mic HP yang sudah kuat mic. Oke, kita tes jalan. Setengah stabil, gila. Kita tes lari cuy. Nah ini full HD yang 30 fps. Bagaimana hasilnya? Oke, kita bola lari. Nah ini full HD 60 fps. Bagaimana hasilnya? Sambil kita bola lari. Nah teman-teman, sebenarnya ini ada 4K 30 fps dan 4K 60 fps, tapi sayangnya filenya terlalu besar jadi saya tidak bisa membuatkan videonya karena render sangat capek coy. Komputer saya sangat kentang.
Yang tadi itu adalah kamera utamanya. Sekarang ini adalah kamera wide angle-nya. Gila nggak tuh? Bisa video wide angle-nya dengan stabil cuy. Dengar, lihat ini saya lari. Ini adalah HD 30 fps. Kita lari. Dan ini full HD 30 fps. Bagaimana? Gila nggak tuh kamera wide-nya? Stabil parah cuy. Nah ini teman-teman, ini adalah kamera full HD 60 fps dengan lensa wide angle. Kita tes jalan, stabil. Wah, kita bola lari teman-teman. Oke, dan wide angle ini punya 4K 30 fps, tapi kita tidak bisa menggunakannya karena filenya terlalu gede. Ini kamera HD nya 30 fps teman-teman. Gila, stabil cuy. Kita bola lari. Nah ini adalah full HD 30 fps. Kita tes bola lari. Ini adalah full HD 60 fps hasilnya teman-teman. Kita bola lari. Mantap, gila. Yang ke-12, sistem pendingin game Cool 2 generasi kedua di ROG Phone 2 memiliki ruang uap 3D terbaru yang dirancang lebih efektif untuk menghilangkan panas dari ponsel selama bekerja dalam kecepatan penuh. Ada juga Aero Active Cooler 2 terbaru yang telah didesain agar cocok dengan casing terbaru Aero Case 3. Cooler tersebut menampilkan bilah kipas yang didesain ulang untuk memberikan aliran udara lebih banyak ke dalam sistem aerodinamik ROG. Ini jauh lebih tenang dan mampu mendinginkan ROG Phone 2 lebih efektif pada beban tinggi yang diterjemahkan langsung menjadi kinerja yang lebih baik untuk beroperasi dalam kecepatan penuh tanpa kompromi. ROG Phone 2 tidak akan mengecewakan Anda dalam panasnya pertempuran, tidak peduli berapa lama kemenangan itu terjadi. Oke? Nah guys, sekarang kita bahas aksesoris ROG Phone 2 ini. Aksesoris ROG Phone 2 ini sangat kompleks dan dipikirkan secara matang kegunaannya, berbeda dengan produk lain. Yang pertama, Twin View Dock 2. ROG Twin View Dock 2 terbaru memberi Anda pengalaman gaming layar ganda 120 Hz per 1 millisecond, respon time yang sempurna untuk tampilan bermain yang diperluas untuk komunikasi grup. Bobotnya dibuat lebih ringan dan lebih seimbang, dan mencakup sistem pendingin yang disempurnakan dengan paket baterai 5000 mAh berkapasitas tinggi untuk sesi maraton. Benar-benar epic. Jadi jika kalian kerja tapi membutuhkan komunikasi dengan rekan kerja lainnya, di Twin View Dock kalian bisa melakukan dua kegiatan sekaligus, bermain game sambil balas pesan teman. 6000 tambah 5000 jadi 11000 mAh. Gila nggak tuh? Yang kedua, gamepad kunai ROG terdiri dari 3 komponen modular, yakni ROG kunai bumper, ROG kunai controller, dan ROG kunai holder. Pengontrolan kunai dua bagian dapat dilampirkan ke kunai gamepad holder untuk membuat gamepad menjadi mandiri, atau dikombinasikan dengan kunai bumper untuk menambahkan kontrol gamepad fisik ke ROG Phone 2 itu sendiri. Anda belum pernah mengalami game seluler seperti ini, bisa dipasang di Aero Active Cooler 2 loh. Yang ketiga, ROG Lightning Armor Case baru tidak hanya melindungi ponsel Anda dari goresan dan benturan, tapi juga mendukung pencahayaan aura untuk pengalaman visual di luar dunia. Anda dapat menyesuaikan agar sesuai dengan wallpaper Anda dan memberikan pemberitahuan sistem visual auto tampan dan bisa NFC loh. Yang keempat, desain kerangka yang keren dari Aero Case meningkatkan pembuangan panas tanpa mengorbankan perlindungan, menjaga seluruh ponsel Anda aman dari goresan sehari-hari. Aero Case memberikan Anda kebebasan untuk menikmati sesi permainan yang panjang menggunakan Aero Active Cooler 2 atau Twin View Dock 2 yang baru. Yang kelima, Aero Active Cooler 2 terbaru telah dirancang ulang untuk mengarahkan aliran udara secara lebih efektif ke sistem aerodinamik ROG untuk pendinginan yang lebih baik pada beban tinggi, yang secara langsung menghasilkan kinerja yang lebih baik. Sekarang Anda dapat menikmati operasi kecepatan penuh tanpa kompromi. AC ditambah Aero langsung beku tangan. Aero Active Cooler juga tersedia port USB Type-C dan jack audio 3,5 mm loh. Jadinya kalian gak berhalangan kabel dan saat bermain game.
Nah, USB Type-C Aero Active Cooler 2 juga bukan hanya untuk charger doang loh, tapi bisa melakukan banyak hal seperti HDMI, OTG, mouse, keyboard, LAN, Ethernet, dan lain-lain. Jika kalian punya headset yang sudah menggunakan USB Type-C, jadi bisa deh dicolok juga. Yang keenam, Mobile Desktop Dock memberikan ROG Phone 2 kemampuan ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sambungkan ke monitor 4K eksternal, mouse, dan keyboard saat menggunakan ROG Phone 2 sebagai layar tambahan. Sambungkan dengan LAN melalui kabel dan gunakan output SVDI untuk menggerakkan sistem suara Suron 5.1. Siapa bilang Anda membutuhkan PC desktop untuk bermain game yang luar biasa. Yang ketujuh, Professional Dock. Jika ingin tetap memegang ROG Phone 2 saat bermain, kalian bisa menggunakan Professional Dock yang sudah tersedia di port yang lengkap untuk kebutuhan gaming. Keren-keren bukan aksesoris ROG Phone 2? Sekarang kita masuk ke fitur software untuk gaming yang keren beda dengan yang lain, yaitu Armoury Crate dan Game Genie. Saya akan langsung jelaskan fungsi setiap fitur yang ada di Armoury Crate dan Game Genie. Nah, ini dia teman-teman, Armoury Crate yang ada di Asus ROG Phone 2 yang berbeda dengan HP gaming lainnya. Aku akan jelaskan fitur lengkap yang ada di Armoury Crate. Ini yang pertama, ini adalah tempat pemilihan game yang kita add. Oke, biasanya kita install game di Play Store maka akan langsung muncul ke sini. Jika tidak keluar di sini, kita add saja di sini, klik tambah. Nah, lalu kita pilih game yang kita inginkan atau aplikasi, tinggal contreng saja. Oke, kita kembali. Nah, jika kalian tidak ingin tampilan seperti ini, kalian bisa saja merubahnya dengan klik tombol kanan yang ada di atas ini yang buat berkotak, klik begini. Nah, tampilannya akan jadi simple. Oke, kita kembali. Nah, di sini ada titik 3 ujung kanan atas. Di sini tempat pengaturan, ada setelan. Di sini ada matikan kipas ketika mikrofon aktif. Oke. Kipas akan dimatikan ketika mikrofon tengah digunakan, seperti perekaman video, suara live streaming, panggilan dan lain. Jadi jika kalian punya Aero Active Cooler, jika ada telepon atau kalian live streaming, maka kipasnya itu akan mati. Nah, diaktifkan seperti ini. Jika kalian tidak ingin kipasnya mati, tinggal dimatikan. Oke, luncurkan animasi. Nah, di sini jika kalian ingin membuka Armoury Crate seperti animasi di awal tadi, dan kalian malas melihatnya, kalian cukup hilangkan contreng saja. Nah, unit suhu di sini ada derajat dan Fahrenheit. Kita kembali. Oke, sebelum kita masuk ke profile skenario, kita masuk ke konsol terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini ada penjelasan lengkap tentang frekuensi CPU yang digunakan. Di sini ada CPU, GPU, RAM yang digunakan, dan storage yang digunakan. Ini adalah suhu seluruh HP. Oke, ini. Di sini ada tombol X mode. Ini adalah tombol X mode yang bawaan default pabrik. Settingannya default pabrik. Oke. Di sini adalah kelola game Genie. Nah, kelola game Genie, kelola game saya. Ini sama seperti tadi. Di sini ada daftar putih. Jika kalian ingin aplikasi yang boleh menggunakan jaringan, kalian tinggal matikan, tinggal pilih. Di sini ada air triggers. Di sini tempat pengaturan air triggers, teman-teman. Meletakkan jari, ini adalah tombol untuk meletakkan jari di air triggers. Jadinya jika kalian meletakkan jari di air triggers, dia tidak akan tertekan. Di sini ada pengaturan kipas jika kalian punya Aero Active Cooler. Nah, di sini ada pengaturan cahaya. Oke, di sini kita bisa mengatur cahaya sesuka hati kita. Nah, di sinkronisasi pencahayaan ini, jika kalian punya laptop ROG yang punya Armoury Crate dan HP ROG, kalian bisa mensinkronisasikan cahayanya secara bersamaan. Jadinya cahaya yang ada di HP kalian tuh berbarengan gitu. Di sini setelah lanjutan kalian bisa manual pilih seperti musik atau X mode pencahayaannya seperti apa, statis, bla bla bla. Kita balik lagi ke perpustakaan game. Kita masuk ke profil skenario. Kita pilih game apa yang kita setting. Setiap profil skenario ini beda-beda gamenya, seperti ini dan ini. Kita pilih PUBG Mobile. Oh, sebelum itu kita klik yang gambar pensil ini. Ini adalah tempat gambar ganti profile game. Nah, kalian bisa pilih di galeri atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke profile skenario. Nah, di profile skenario ini lengkap loh. Di sini ada sentuhan, tampilan, performa, jaringan, air triggers, pembuatan tombol, makro. Nah, di sentuhan ini kalian bisa
mengatur sensitivitas layar kalian seperti sensitivitas pergeseran, sensitivitas sentuhan. Nah, di sensitivitas sentuhan ini kalian bisa mengatur maksimal sensitivitas layar kalian hingga 240 touch latency. Nah, di sini adalah setelan blokir. Jika telapak tangan kalian sering menyentuh layar, kalian bisa memperbesar ya teman-teman, atau dilihat seperti ini. Nah, jadinya tangan kalian tidak menyentuh layar di telapak tangannya. Bagian tampilan ini ada anti aliasing. Anti aliasing ini berguna untuk memperhalus gambar di game kalian jika hidup, tapi di sini akan memakan performa kalian. Nah, laju penyegarannya adalah hertz, frekuensi layar yang kalian gunakan. Ada sebagai sistem. Jika sebagai sistem ini dia akan mengikuti apa yang sistem digunakan di game kalian. Jika tidak, hilangkan contohnya, kalian tinggal pilih. Misalnya begini, game kalian hanya support 60 fps, terus kalian setting 90 Hz, maka yang ditampilkan tetap 60 fps. Jika kalian game support 90 fps tapi kalian setting 60 Hz, maka yang ditampilkan ke layar hanya 60 fps, tapi di gamenya tetap menjalankan 90 fps. Itu sangat memboros baterai teman-teman. Jadinya sesuaikan saja secara manual atau sebagai sistem, jadinya dia ngikut. Nah, ini dia bagian performa. Bagian performanya ada dua, ada penyesuaian gaming, ada penyesuaian hardcore. Pertama kita penyesuaian gaming. Di penyesuaian gaming ini ada default, lanjutan, tertinggi. Di sini adalah settingan minimal frekuensi. Nah, ini adalah CPU settingan maksimal frekuensi. Nah, default ini artinya 1,92 GHz. Lanjutan ini artinya 2,32 GHz, dan tertinggi ini artinya 2,96 GHz. Jadinya frekuensi minimal kalian disetting di sini, maksimal kalian di sini. Jika kalian ingin main di maksimalnya 2,32 GHz, maka frekuensinya akan turun sampai 2,32 GHz. Dan maksimal seperti apa? Maksimal terserah kalian pilih di sini. Jika kalian ingin mengelok 2,32 GHz, tinggal klik di sini teman-teman. Oke, jika kalian ingin maksimalnya 2,96 GHz, kalian klik tertinggi lalu kalian lock nih, maka dia akan ngelok 2,96 GHz. Nah, tapi ini fiturnya kurang lengkap. Bagaimana kalian lock 2,75? Tidak bisa kan di sini? Oke, inilah gunanya penyesuaian hardcore. Di penyesuaian hardcore ini kalian tinggal pilih klik gear ini. Nah, di sini kalian bisa setting secara manual, misalnya seperti ini. Frekuensi minimal kalian di sini 800 MHz, 1 GHz, 1,2 GHz, 1,6 GHz, 1,9 GHz, 2,3 GHz, 2,4 GHz, 2,7 GHz, 2,8 GHz, 2,9 GHz. Ini adalah frekuensi maksimalnya. Nah, di sini kalian bisa, misalnya kalian ingin ngelok 2,75 GHz, kalian bisa loh, tinggal klik di sini. Lalu di frekuensi maksimalnya kalian 2,7. Nah, di sini kalian bisa ngelok 2,7 GHz. Sungguh lengkap bukan? Dan di sini ada settingan yang lainnya masih banyak lagi. Wah, kalian pasti bingung. Jika kalian bingung, kalian tinggal download filenya yang sudah saya siapkan di link di deskripsi dengan cara diimpor sini. Videonya silahkan klik tombol yang ada di kanan atas ini. Nah, untuk pengaturan suhu kalian usahakan rata kanan saja. Karena apa? Kalau rendah seperti ini dia bisa ngeprem. Kalau biasanya main PUBG Global tuh dia ngeprem. Kalau sekian gini harus tertinggi. Kalau gambar ringan tuh nggak masalah seperti ini. Nah, untuk pembersihan memori, ini misalnya kalian suka buka Facebook atau WA sambil main game, kalian jangan contreng ini. Karena apa? Jika kalian contreng ini, kalian buka game, maka aplikasi di latar belakang akan di reset. Jadinya itu sangat mengganggu. Ini untuk bagian jaringan, mencegah pergantian jaringan, batasi sinkronisasi latar belakang, bla 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 bla. Di sini air triggers, pemetaan tombol dan makro. Kita kembali teman-teman. Nah, sekarang kita setting lagi pengaturan di game Genie-nya. Saya akan jelaskan secara detail. Nah, teman-teman, di game Genie ada pengaturannya. Di sini tidak ada peringatan, jadinya notifikasi itu tidak akan masuk ke dalam game. Di sini tidak ada panggilan, kunci kecerahan, mengunci kecerahan, jadinya tidak ada otomatis naik turun. Oke. Nah, di sini adalah info waktu nyata untuk melihat status bar yang ada di seperti CPU, GPU, baterai, derajat, dan FPS yang digunakan dan waktu. Nah, kita hilangkan. Di sini adalah hanya data, jadinya kalian tidak perlu pergantian dari data ke WiFi. Di situ adalah bar, FPS, panasnya HP, derajatnya,
dan frekuensi yang digunakan dan mode export nyala. Nah, di sini adalah pembersihan air triggers untuk settingan air triggers, teman-teman. Nah, di sini ada makro, kalian bisa menggunakan makro. Oke. Nah, di sini adalah sentuhan layar. Jadinya kalian bisa mematikan layar HP kalian tapi HP tersebut tetap bekerja. Nah, di sini ada perekaman layar yang sedang saya gunakan. Oke. Dan ini ada live untuk live streaming dan masih support di YouTube dan Twitch. Dan sini adalah cari. Kalian bisa mencari gameplay yang apa ada di sini atau mencari sesuatu atau di YouTube di sini. Oke. Nah, itulah lengkapnya settingan di game Jenny dan Armory Crate. Tidak dimiliki oleh gaming HP lainnya. Gila nggak tuh? Bagaimana teman-teman, keren-keren fitur yang ada di Asus ROG Phone 2? Ayo beli sekarang juga dan jadi gamer sejati. Aku Ayen, sekian dan terima kasih.